Kalau tukang ramal itu, roh dia berbicara dengan roh kita tidak betul, tapi dia berbicara dengan kita betul ya. Jadi bukan dari roh ke roh ya, tapi dari mata ke mata ya. Kalau ngomong terlalu dekat nanti dari hati ke hati. Nah, saya jelaskan ya. Ramalan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang memang dia punya kemampuan ya. Mungkin dia punya indera keenam ya, kita katakan begitu ya, bahasa masyarakatnya begitu ya. Atau ada makhluk yang memberitahu dirinya. Tapi perhatikan, ini penting memang, untung ini ditanyakan. Perhatikan, kadang kita mengetahui peramal ini sakti ya, bukan karena dia memberitahu kita ramalan masa depan, tapi masa lalu. Contoh ya, ada satu orang datang, lalu begitu dia datang ya, supaya dia bisa kagum gitu ya. Kamu pernah tinggal di Jambi ya? Loh, kok tahu mbah? Kan gitu ya. Nah, saya jadi mbah dulu ya. Kok tahu mbah? Ya umur 30. Bener ya. Hitung-hitung lagi dia. Ya kamu 7 tahun dulu pindah dari Palembang ke Jambi. Oh, sakti bener ini. Itu masa lalu. Masa lalu itu sudah terjadi, sehingga bisa dilihat. Ya, dua hal. Apakah dia bisa melihat secara intuitif ya, atau ada makhluk yang mengatakan pada dirinya. Lalu, karena kita sudah begitu yakin ya, karena dia bisa memberitahu kita tentang masa lalu ya. Misalkan kamu 7 berkeluarga, anakmu 4, dulu meninggal 1. Kan orang jarang tahu yang seperti itu. Nah, begitu kita mendapatkan informasi tentang masa lalu, kita yakin 100% dengan tukang ramal ini. Setelah itu, dia akan memberitahu kita tentang masa depan. Dan kita makan telan bulat-bulat. Ya toh? Ini kisah nyata saudara saya sendiri ya, tapi namanya harus dirahasiakan. Dia kecil, orang tuanya pergi ke Tangsin. Lalu Tangki ini ngomong, anakmu yang paling besar ini, laki-laki, besar akan durhaka. Begitu dia saking percaya dengan Tangsin ini ya, pulang detik itu juga dia benci dengan anaknya. Lalu anak ini tumbuh besar. Pernah satu hari naik sepeda, masih kecil, kecelakaan, tangannya patah. Bayangkan ya, anak kecil tangannya patah, pulang sambil pegang tangannya ini yang sudah patah ini, pulang ke rumah nangis-nangis. Bapaknya biarkan aja. Lalu dia masuk kamar nangis sepanjang hari, sampai hari ini tangannya bengkok. Tidak dibawa ke rumah sakit. Sekarang anak ini sukses besar, sukses di Jakarta. Dia pergi ke Jakarta berbisnis, dia sukses. Pertanyaan saya, kalau hari ini dia durhaka dengan orang tuanya, karena siapa sebenarnya? Karena orang tuanya. Tapi orang tuanya saking percayanya dengan Tangsin ini ya, dia menjadi benci dengan anaknya. Itulah kadang berbahaya tukang ramal. Satu, tidak pasti 100%. Yang kedua, tukang ramal yang tidak memahami dhamma ya. Ya kebanyakan tukang ramal memang tidak paham dhamma ya. Dia bisa menyebabkan orang itu menjadi saling benci. Padahal ini sangat buruk. Kalau kita tukang ramal ya, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu semua punya kemampuan meramal. Kalau Bapak Ibu sudah lihat ini orang, anaknya bakal durhaka nantinya. Bapak Ibu tega ngomongnya? Bapak Ibu tidak akan tega. Kenapa? Anggaplah itu fakta ya, umur 25 anak ini mulai durhaka. Kita ngomong atau tidak ngomong pun, kalau anggaplah dia maha sakti, dia akan durhaka umur 25. Tapi begitu kita ngomong, maka orang tuanya akan benci ke anaknya sejak umur 6 sampai anak ini, orang tuanya mati. Tapi kalau kita tidak ngomong, dia akan mulai benci anaknya umur 25, betul ya? Kalau dihitung-hitung, malahan masih lebih benefit ya, jangan diomongin. Tapi karena tukang ramal itu tidak punya kebijaksanaan, apalagi dia tidak ngerti dhamma, dia tidak tahu kalimatnya itu menghancurkan hidup orang. Itulah bahayanya. Kalau peramal ini beneran sakti. Yang kedua, peramal acting. Peramal acting itu banyak loh. Bukan sedikit loh. Bapak Ibu tahu gimana jadi peramal acting? Saya ajari ya. Saya ajari. Tekniknya tidak susah kok. Contoh ya. Anggap saya peramal ya. Karena ada tobiku yang dianggap peramal ya. Nah, ini bukan maksudnya nyenggol ya. Umat datang dari jauh. Kita lihat.
Suami sama anak. Dari jauh ya. Berdua. Ini masalah keluarga. Datang ya. Bante, selamat siang. Ya, selamat siang. Ada apa keluarganya? Wah, Bantenya sakti. Ya toh? Iya Bante, ini sudah, jangan melekat. Semua orang melekat kalau ada problem, betul ya? Jangan melekat. Udah Bantenya kasih saya nasihat. Lalu dia ngomong, biarkan dia cerita. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan IQ yang cukup tinggi ya, tidak susah. Nanti dia akan ngomong sendiri. Contoh lain, orang datang, ibu sama anaknya datang, sakit. Bante saya sakit, sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh. Ya itu ada yang ganggu. Ya pasti, kalau dia sudah sampai datang ke mbah dukun ya, dia itu sendiri sudah bersugesti kalau ada yang ganggu, betul ya? Apalagi sekarang kita perkuat sugestinya. Ya ada yang ganggu. Siapa mbah? Siapa? Tidak perlu tahu. Nanti jadi benci. Ya betul ya? Oh bijaksana, mbah dukun bijaksana. Nanti jadi benci. Bukan orang jauh. Dia kasih tahu juga. Ya pasti bukan orang jauh lah. Orang jauh kan gak kita ganggu toh. Iya toh? Bukan orang jauh. Siapa mbah? Siapa bang? Ya dulu kamu pernah bikin dia sakit hati. Betul ya? Nanti praktek sendiri kalau tidak percaya. Tapi harus meyakinkan ya. Ya kamu pernah bikin dia sakit hati. Oh iya mbah, dulu adiknya kakek saya, kami rebutan warisan. Sudah, jangan membenci. Dia sudah buka kartu as ya. Kita lanjut. Kita akan lanjut. Sudah, nanti kita urus. Nah, anakmu sakit toh, suruh ini karyawannya ya, bawa telur. Nah ini tekniknya saya ajari ya. Ini serius ini. Bawa telur. Tapi jangan dipraktekkan ya. Telur ini dibacain mantra dulu ya. Lalu gosok-gosok di bagian yang sakit. Setelah gosok-gosok ya, ceplok ya, busuk. Wah, ini sudah gawat ini. Sudah gawat. Lalu dia percayalah, disuruh buat ritual apapun mau. Bayar ndak mbah? Ndak usah ngomong uang. Selalu begitu, ndak usah ngomong uang. Tapi syaratnya ada. Kamu harus cari ini, bubuk mutiara. Gimana mbah cari bubuk mutiara? Dulu ada pasien saya, aduh dia cari itu, si itu. Nanti saya kasihlah nomor HP-nya. Ya yang jual kawannya, bagi hasil. Mbahnya nggak minta uang, selalu begitu. Kalau saya mau jadi mbah dukun palsu bisa Bapak Ibu. Karena dari kecil saya sudah melihat begitu banyak praktek perdukunan. Dari kecil saya banyak melihat praktek perdukunan. Dari mana telur itu bisa keluar cairan busuk? Gampang. Telur itu dikasih obat dulu, nanti dia jadi agak lunak. Ya sejenis cuka begitu ya. Ya tapi ada obat khususnya. Lalu pakai jarum yang lembut, suntik telurnya keluar. Setelah keluar, ganti yang busuk. Nah, itu tekniknya ya. Kalau jeruk purut lebih gampang lagi ya. Kalau jeruk purut itu gosok belah dua hitam ya. Gampang. Tinggal masukkan aja sesuatu yang bisa membuat jeruk purut itu jadi busuk ya. Atau suntikkan saja sesuatu yang sudah busuk ke tengah jeruk purut itu. Isap bisa keluar paku. Pernah lihat? Pakai bambu ya. Ini sakit nih. Bisa isap keluar paku. Ada tekniknya. Pakunya simpan dulu di dalam mulut. Ini samping ini. Pernah lihat marmut nggak makan kacang? Ini simpan sampai ini gembung ya. Ini beneran bisa nyimpan paku. Kalau saya bukan biku, saya praktekkan beneran ya. Kalau biku jangan ya. Nanti viral ya. Ini bisa masuk paku. Banyak bisa. Mungkin ini kanan bisa 6, kiri bisa 6 ya. Bapak Ibu nanti tes sendiri. Ketelan jangan salahkan saya ya. Harus latihan dulu. Ya nanti dia pura-pura isap. Ini pakunya dia turunkan sambil dia tekan-tekan goyang-goyang. Ya. Ini sangat meyakinkan. Nah, kalau kita kebetulan ketemu tukang ramal atau dukun atau tangsin yang palsu, aduh sudahlah sialnya minta ampun.
Ya, ketemu yang beneran punya sixth sense aja pun belum tentu beruntung ya. Apalagi ketemu yang palsu, amsyong lah ya. Siap-siaplah habis uang. Banyak teknik lain ya, tapi saya jangan cerita semua, nanti jadi kursus dukun ya. Ya. Jadi itulah kenyataannya. Tetapi ya, saya mau bahas ini ya. Ini penting. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya kalau merasa nasibnya buruk. Kalaupun sekarang merasa nasibnya buruk, banyaklah berbuat baik. Kenapa? Sang Buddha pernah mengatakan nasib buruk itu datang dari karma buruk. Karma buruk beliau pernah mengibaratkan sebagai garam, ya, batu garam. Dulu tidak ada garam pasir ya, masih batu garam. Karma baik diibaratkan air. Kalau seseorang memiliki karma baik yang sedikit, ya, ibaratnya dia hanya punya segelas air. Dia celupkan batu garam ke dalam segelas air. Dia larutkan, dia minum. Apa yang terjadi? Asin. Bisa mati loh Bapak Ibu. Dulu di Tiongkok kuno mereka seringnya bunuh diri dengan telan garam 1/2 kilo. Itu cara bunuh diri Tiongkok. Ya, bahas bunuh diri saya punya banyak data yang seru ya, tapi waktu kita terbatas ya. Bahas bunuh diri itu juga seru sekali ya, tapi ini topiknya nggak pas ya. Nah, tapi Sang Buddha mengatakan kalau seseorang terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik, seperti ibaratnya kalau Bapak punya garam batu, Bapak lempar ke sungai. Lalu Bapak Ibu minum air sungainya. Asin? Tidak asin. Pertanyaan saya, apakah garamnya ada di dalam sungai? Ada. Ada loh, bukan nggak ada loh. Tapi kenapa tidak terasa asin? Saking banyaknya air sungai. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ya, saat ini saya merasa kurang beruntung hidupnya, atau pernah diramal Sui Xiao Un gitu ya, jangan khawatir ya, terus berbuat baik. Kebaikan itu satu hari akan seperti sapu yang menyapu karma buruk kita. Bapak Ibu tambah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi berbuat baik banyak cara ya. Bantai berbuat baik Coho Susiang Anco, buka Manggala Sutta, 38 cara menjadi baik. Baca. Jangan hanya berpikir berbuat baik itu dana, datang ke wihara dana, tidak ya. Mudah dinasehati, tidak keras kepala, itu Manggala Sutta. Ya toh, mengurangi kemarahan, sopan santun, menghormati yang lebih tua, mau merawat anak istri, mau merawat orang tua. Banyak, 38, punya teman yang baik, punya tempat yang baik. Jadi Bapak Ibu belajar jadi orang baik, buka Manggala Sutta. Itu belajar jadi orang baik. Saya pun sudah menjadi biku Bapak Ibu. Kalau saya sedang merenung, saya buka Manggala Sutta, saya cek poin-poin apa yang saya belum punya. Saya cek. Dan kalau saya tahu poin ini saya masih lemah, saya akan perkuat poin itu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan banyak kebaikan ya, nasibnya akan menjadi baik. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya ya. Apakah peramal itu bicara rohnya lebih tinggi dari roh kita? Jawabannya tidak. Nah, itu jawabannya. Tidak. Peramal tidak berbicara dengan rohnya dengan roh kita, tidak ya. Jadi itu klarifikasinya. Lalu jangan ke peramal dah kalau bisa ya. Ya.